Hai. Ayo kita sapa adik-adik dulu ya. Sapa adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Pasti dalam keadaan yang penuh sukacita dan sehat ya. Masih semangat buat ibadah sekolah minggu GKI Bojonegoro. Ya. Ini kita lagi di mana ya Kak Esther ya? Suasananya beda ya. Ini kita lagi di taman, ada bunga-bunganya, ada ayunan, ada mainan juga. Ini kita bawa suasana yang baru untuk adik-adik semua supaya lebih semangat lagi dalam mengikuti ibadah sekolah minggu ya Kak ya. Ya benar, supaya menyanyinya lebih semangat dan penuh sukacita. Ya, hari ini kita mau nyanyikan lagu yang pertama yaitu Hatiku penuh Hatiku nyanyian. Penuh Nyanyian. Nyanyi dengan semangat, bangkit berdiri pakai gerakannya ya adik-adik. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, raja, raja. Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, sebelum memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Doanya Kak Esther pimpin ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mempertemukan kami di rumah kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan beribadah. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami anak-anak sekolah minggu menyanyi dan mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bang mau tanya ini, kalau Kak Lia di rumah sayang siapa aja ya? Kalau di rumah itu sayang, ada sayang mama, sayang papa,
sayang kakak, sayang adik juga. Ya, Iya, benar. selain itu kalau di rumah ada kakek nenek juga pastinya sayang kakek dan sayang Sayang nenek nenek. juga ya. Tapi anak-anak, ada satu sobat yang paling sayang kita semua. Siapa itu? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat sayang kepada anak-anak semua. Ya, seperti yang lagu yang mau kita nyanyikan ini, yaitu Yesus sayang semua. Ayo bangkit berdiri, kita nyanyi dengan semangat pakai gerakan ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang sayang kamu juga sayang semua. Kita nyanyi Lagi adik-adik. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang sayang kamu juga sayang semua. Kakak sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang sayang kamu juga sayang semua. Nah, adik-adik, kita sudah bernyanyi dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak Esther ya. Benar Kak Hia. Firman Tuhan hari ini mau menceritakan tentang bagaimana Tuhan itu mencintai semuanya. Tuhan itu tidak membeda-bedakan. Iya, benar sekali. Tuhan tidak membedakan anak yang warna kulitnya, tidak membedakan bangsa. Tuhan tetap mencintai semua anak-anak. Iya, betul sekali. Kayak lagu yang mau kita nyanyi ini sebelum kita firman, yaitu Tuhan cinta semua anak. Kita nyanyi dengan penuh semangat ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Prancis, Inggris, Afrika, India, dan Indonesia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi teman-teman. Iya, hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan bersama Purani dan juga Sena. Sena. Sebelumnya kita mau berdoa. Adik Sena mau berdoa? Kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkati amin. Amin. Ya, anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, yaitu kita semua ditolongnya. Kita akan membaca Matius 9 ayat 18 sampai 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh."
Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Nah, di dalam Matius 9 ayat 18 sampai 26, di situ kita diberi tema kita semua ditolongnya. Siapa yang suka menolong? Sena suka menolong. Kira-kira dalam waktu dekat ini Sena menolong apa? Menolong siapa? Kemarin menolong siapa? Keluarga. Menolong keluarga. Wow. Ya, menolong siapa? Menolong keluarga berarti menolong bunda, ayah, dan kakak kemarin. Oh iya, Sena kemarin menolong Burani untuk beli makan. Saat itu hujan deras sekali. Jadi kami semua malas untuk keluar rumah karena hujan. Tapi karena Sena ini suka sama hujan, jadi dia menolong kami semua. Dia pakai apa? Sena pakai apa? Jas hujan. Sena pakai jas hujan, kemudian pergi membeli makanan buat kami semua. Sebuah pertolongan yang dilakukan untuk Sena, untuk bunda dan keluarga. Ya, yang dilakukan Sena untuk kami semua. Itu kalau untuk keluarga. Kira-kira kalau ada orang yang tidak dikenal membutuhkan pertolongan, apa anak-anak di rumah mau menolong? Apa Sena mau menolong? Enggak. Pikir-pikir dulu ya. Kalau orang kita itu tidak kenal, ya pikir-pikir dulu mau nolong atau enggak ya. Enggak langsung ditolong seperti kalau kita menolong teman yang kita kenal, orang tua kita, kakak kita, adik kita. Kalau orang itu tidak kenal ya nanti dulu deh, biar ditolong yang lain aja gitu ya. Tetapi apakah betul itu sebuah ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus seperti itu? Kalau nggak kenal nggak usah ditolong, Sena. Ya, enggak. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk menolong orang tanpa pilih-pilih. Nah, di Matius 9 tadi, di situ diceritakan Tuhan Yesus saat itu sedang mengajar orang banyak. Kemudian datanglah seorang bapak. Bapak itu adalah kepala rumah ibadat. Dia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Kalau Tuhan, anak perempuanku baru saja mati, meninggal. Anak perempuannya baru saja meninggal." Dan dia meminta Tuhan Yesus untuk ke rumahnya supaya anaknya ini hidup kembali. Kira-kira Tuhan Yesus mau nggak? Mau. Tuhan Yesus mau. Dan dia mau berjalan menuju ke rumahnya. Nah, saat Tuhan Yesus itu berjalan bersama rombongan, diam-diam ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya itu mengalami pendarahan. Jadi di seluruh tubuhnya ini keluar darah. Dan ia karena mengeluarkan darah seperti itu dianggap najis oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi enggan untuk menolong perempuan itu karena dianggap najis. Ia tapi mengikuti Tuhan Yesus. Perempuan ini mengikuti Tuhan Yesus. Dia berusaha mendekati Tuhan Yesus. Dan dalam hatinya berkata apa? Asal saja aku menyentuh jubahnya, aku pasti akan sembuh. Nah, dia berusaha sekeras mungkin untuk mendekati Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya dia bisa menyentuh ujung jubah dari Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus terasa nggak kalau jubahnya?
disentuh, terasa. Tuhan Yesus terasa jubahnya disentuh, kemudian Tuhan Yesus nengok. Ia melihat perempuan itu. Tanpa banyak ngomong, Tuhan Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wanita itu akhirnya apa? Sembuh. Perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun ini hanya memegang jubah Tuhan Yesus dan memiliki iman yang besar kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan mampu menolongnya. Betul, dia sembuh. Kalau sudah sembuh berarti dia apa? Senang nggak? Senang. Dia bersuka cita, dia senang karena sembuh, penyakitnya hilang, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya sampai ke rumah kepala rumah ibadat tadi. Sampai di sana banyak orang berkerumun karena apa? Karena anaknya meninggal, mati. Nah, banyak orang berkerumun. Sedih nggak kalau ada orang meninggal? Sedih. Mereka semua bersedih. Kemudian Tuhan Yesus bilang, pergilah semuanya. Anak ini tidak meninggal tetapi tidur. Anak ini nggak meninggal tapi tidur. Orang-orang gimana? Ketawa semuanya. Mereka semua ketawa. Wong meninggal kok dibilang tidur. Nah, akhirnya Tuhan Yesus masuk ke kamar anak ini. Dia mendekati anak itu dan memegang tangannya dan membangunkannya. Anak itu akhirnya apa? Bangun dan berbicara. Dia bisa berbicara, dia bangun. Orang-orang semuanya gimana? Kagum, senang, kagum juga. Wah, ternyata betul ya, anak ini tidak meninggal. Anak ini hanya tidur. Nah, ada dua karya yang dilakukan oleh Tuhan pada saat itu. Yang pertama, dia menyembuhkan wanita yang mengalami pendarahan di seluruh tubuhnya selama 12 tahun, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus menyembuhkan anak kepala rumah ibadat ini, yang dimana orang-orang memandangnya ini orang yang terhormat, kepala rumah ibadat. Yang perempuan tadi dipandang orang yang tidak terhormat. Tapi Tuhan Yesus mau menolong dua orang ini tanpa membedakan status. Gak mau Tuhan membedakan, dia gak terhormat, aku mau nolong yang terhormat aja. Enggak, Tuhan mau menolong semuanya. Karena Tuhan mau hati kita, iman percaya kita, kalau kita yakin dan kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita, pasti Tuhan mau menolong tanpa membeda-bedakan. Itu teladan Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita semua. Kita semua ditolongnya, maka kita pun juga harus mengikuti teladan Tuhan Yesus, yaitu mau menolong orang lain. Mau menolong semua orang. Kita pun yang sudah ditolong oleh Tuhan Yesus, maka kita pun juga harus menolong orang tanpa membeda-bedakan tadi. Dia nggak tak kenal kok. Dia itu cewek kok, aku cowok kok, masa nolong cewek. Dia itu cowok kok, aku cewek kok, masa nolong cowok. Nah, dia itu gendut kok, aku nggak mau nolong orang gendut. Wah, dia tuh kurus, kerempeng, aku nggak mau nolong orang kurus. Seperti itu ya, boleh nggak? Nggak boleh. Kita semua harus mau menolong tanpa melihat status, tanpa melihat bentuk tubuh, tanpa melihat dia orangnya tua, dia anak-anak, atau melihat dia itu anaknya orang kaya, dia itu anaknya orang miskin. Enggak, kita tidak boleh melihat status seperti itu, tetapi kita harus menolong semua orang yang membutuhkan pertolongan, karena kita tahu bahwa Tuhan saja mau menolong semua orang tanpa melihat perbedaan-perbedaan itu. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus juga harus mengikuti teladan Tuhan Yesus, yaitu mau menolong semua orang tanpa pilih-pilih. Mau menjadi anak baik? Mau. Mau menolong semua orang? Mau. Mau menyenangkan hati Tuhan? Mau. Janji? Janji. Jadi anak yang baik, yang sudah ditolong Tuhan Yesus,
pun juga mau menolong orang lain. Kita harus meneladani Tuhan Yesus bahwa kita pun harus menolong orang lain tanpa pilih-pilih. Karena kita sendiri, umatnya, anak-anaknya juga sangat membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kehidupan kita. Juga kita mau meneladani karya Tuhan Yesus dengan menolong sesama kita. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami, mau menolong kami semua tanpa pilih-pilih. Berkati kami Tuhan, supaya kami pun menjadi anak-anak yang mau menolong sesama kami, teman-teman kami, semua orang yang membutuhkan pertolongan. Agar kami pun menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak baik yang selalu menjadi berkat untuk sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sudah disiapkan persembahannya, bisa ditaruh dalam celengan atau suatu wadah, dikumpulkan, dan nanti kita kumpulkan waktu kita ibadah sama-sama di gereja ya. Atau kemana, Kak Esther? Atau bisa juga ditransfer ke nomor di bawah ini ya. Mama atau papa bisa mentransfernya. Kita mau nyanyi lagu 1000. Terima kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Mari sekarang kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersyukur kami boleh beribadah pada minggu pagi yang cerah ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan dari berkat yang Tuhan berikan. Kiranya Engkau berkati dan layakkan Tuhan persembahan kami biar boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan, terkhususnya di gereja kami ini. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan bagi mama papa kami, berkati dalam pekerjaannya, juga kakak adik kami Tuhan, kakek nenek kami Tuhan yang jagai dan berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk sekolah kami Tuhan, tolong kami supaya bertekun dalam belajar, sungguh-sungguh dalam belajar, dan boleh menjalani sekolah secara online ini dengan penuh sukacita. Hingga nantinya kami boleh belajar lagi di sekolah. Tolong kami untuk tetap semangat dalam belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga untuk firman-Nya sudah kami dengar. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menolong sesama, juga mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Ini doa kami Tuhan, ampunkan segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita telah selesai mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bu Rani. Untuk kita tetap saling mengasihi, tidak membeda-bedakan teman satu dengan yang lainnya.
Tetap Betul Kak Esther. Selain itu kita juga belajar untuk saling menyayangi, untuk saling menolong, tidak membeda-bedakan ya Kak Iya, Esther. benar Kak Ria. Seperti Tuhan yang sangat mengasihi kita, tidak membeda-bedakan semua anak. Ini kita sudah mau menyanyikan lagu terakhir, kita mau berpisah. Tapi jangan sedih, kita akan ketemu lagi minggu depan. Kita mau nyanyikan satu lagu lagi terakhir, yaitu Yesus itulah satu-satunya penolongku. Dengan bangkit berdiri, semangat ya. Pakai gerakan, kita akan nyanyikan sama-sama. Bertepuk tangan ya. Yesus itulah